Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Primaditya Rio Sensen dari mahasiswa program studi S1 Informatika dengan NIM 23552011110033. Saya di sini akan menyampaikan materi yang saya terima selama satu semester dalam mata kuliah AIKA. Pertemuan 1, yaitu adalah pengenalan mata kuliah AIKA 4. Di pertemuan awal ini, mahasiswa diperkenalkan pada tujuan mata kuliah AIKA 4, yaitu bagaimana Islam bisa diintegrasikan dengan perkembangan dan pengetahuan teknologi. Materi meliputi sejarah iptek dalam Islam, etika teknologi, bioetika, dan isu-isu modern seperti lingkungan, ekonomi digital, pendidikan, dan politik dari sudut pandang Islam. Pembelajaran dilakukan secara aktif atau CBSA dengan penilaian UTS 30%, UAS 40%. Dan tugas video serta makalah 30%. Tujuannya adalah membentuk mahasiswa yang kritis dan sadar nilai-nilai Islam dalam perkembangan iptek. Di pertemuan kedua yaitu pentingnya integrasi Islam dan iptek. Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah. Dalam Al-Quran dan hadis, kita dianjurkan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ulama terdahulu seperti Al-Khazimi dan Ibnu Sina membuktikan bahwa sains dan Islam tidak bertentangan. 3 pendekatan integrasi dibahas, yaitu 1. Instrumentalis, di mana sains jadi alat bantu syariat. 2 adalah epistemologis, yang membangun ilmu dari nilai tauhid. Yang ketiga ada menjadikan nilai Islam sebagai penentu arah pengembangan iptek. Pertemuan 3. Islam dan filsafat. Ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam, ilmu tidak dibatasi hanya untuk dunia. Ia mencakup dimensi spiritual, rasional, dan moral. Sumber ilmu bukan hanya dari pengalaman, tapi juga dari wahyu dan akal. Perbandingan dilakukan dengan ilmu barat yang lebih sekuler. Islam ingin membentuk sistem pengetahuan yang utuh di mana ilmu digunakan untuk kesejahteraan umat dan mendekatkan diri pada Allah. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ismail Raj Fajruddin menjadi contoh bagaimana Islam membangun filsafat ilmu yang menyeluruh. Di pertemuan keempat yaitu etika Islam dalam ilmu dan teknologi. Iptek memberi manfaat besar, tetapi jika tidak dikendalikan oleh etika, dapat menimbulkan kerusakan. Etika Islam hadir sebagai panduan. Akidah dan syariah menjadi dasar penelitian teknologi. Apakah yang membawa maslahat? Justru mafsadah. Contoh aktual dalam media sosial. Ia bisa menyebarkan dakwah, tapi juga bisa menyebarkan hoaks jika digunakan sembarangan. Karena itu, teknologi harus dimanfaatkan dengan nilai tanggung jawab dan niat yang lurus. Di pertemuan kelima, tanggung jawab ilmuwan dan penggunaan iptek. Ilmu dalam Islam bukan hanya soal logika dan metode, tapi juga akhlak. Setiap ilmuwan bertanggung jawab pada dampak temuannya. Kejujuran, keadilan, dan niat baik harus menjadi prinsip. Pendidikan harus menanamkan sikap bahwa belajar bukan hanya untuk pintar, tapi juga untuk bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Di pertemuan ketujuh yaitu kebangkitan ilmu dalam dunia Islam saat ini. Dunia Islam tertinggal dalam ilmu karena memisahkan agama dan sains. Dulu, ilmuwan Islam menjadi pelopor dunia. Tapi, kini budaya riset dan dukungan struktural melemah. Solusinya adalah mengintegrasikan kembali ilmu dan iman, serta membangun sistem riset yang memperhatikan nilai-nilai tauhid dan kemaslahatan. Kebangkitan ilmu harus dimulai dari kesadaran bahwa itu adalah ilmu amanah dari Allah. Di pertemuan ke-8, dakwah di era digital. Dakwah kini tidak terbatas di mimbar. Teknologi dapat membuka peluang berdakwah lewat media sosial, video, podcast, dan platform online lainnya. Ini membuat pesan Islam menjangkau generasi muda, lintas budaya, dan tempat. Tapi ada resiko, yaitu missing informasi, konten negatif, dan polarisasi. Maka para pendakwah harus punya literasi digital, menyajikan konten yang menarik, tapi tetap syar'i, dan membangun komunitas dakwah
yang positif. Pertemuan ke-9 yaitu bioetika dalam perspektif Islam. Perkembangan medis menimbulkan dilema etis, yaitu transplantasi, bayi tabung, eutanasi, dan rekayasa genetika. Islam menilai hal ini melalui makadis syariah, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya penggunaan obat haram bisa diperbolehkan saat darurat, tapi jual beli organ dan eutanasi tetap dilarang. Dengan bioetika Islam, teknologi medis bisa tetap berkembang tanpa keluar dari jalur nilai. Di pertemuan 10, Islam dan pelestarian lingkungan. Islam memandang bumi sebagai amanah dari Allah dan manusia sebagai khalifah atau penjaga. Lingkungan harus dijaga agar tetap seimbang, dilarang merusak, boros air, atau mengeksploitasi secara berlebihan. Konsep seperti haram, kawasan konservasi, zakat lingkungan, dan gaya hidup hijau Islami diajarkan dalam Islam. Contohnya, membangun masjid, ramah lingkungan, dan pesantren yang memperhatikan ekosistem. Pertemuan 11. Ekonomi digital dalam Islam. Transaksi digital berkembang cepat, atau yaitu e-commerce, fintech, hingga kripto. Islam memperbolehkan selama tidak mengandung riba, ghafar, dan maisir. Fintech syariah, marketplace halal, dan sistem zakat online adalah contoh ekonomi digital yang sesuai syariat. Namun, tantangan seperti literasi ekonomi, Islam, dan regulasi syariah masih perlu diperkuat. Pertemuan 12, Iman dan ilmu kesejahteraan jasmani dan rohani. Islam mengajarkan keseimbangan antara fisik dan spiritual. Ilmu membangun menjaga kesejahteraan jasmani, seperti pola makan, olahraga, dan gaya hidup sehat. Iman menjaga ketenangan jiwa, menghindarkan dari stres dan kekosongan hidup. Pendidikan Islam harus mampu menyatukan keduanya agar terbentuk manusia yang utuh dan seimbang. Pertemuan 13, Pendidikan Islam. Konsep pendidikan dalam Islam bersumber dari tabriyah yang mencakup bimbingan jasmani, akal, rohani, dan sosial. Tujuannya membentuk insan kamil, beriman, berakhlak, dan punya keterampilan hidup. Islam tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu umum, karena semua ilmu berasal dari Allah. Pendidikan modern perlu menjaga nilai Islam sambil terus beradaptasi dengan tantangan globalisasi dan teknologi. Pertemuan 14, Seni dalam Islam. Seni bukan sekadar hiburan, tapi sarana dakwah dan ekspresi spiritual. Islam menghargai seni yang sopan, mendidik, dan menyampaikan pesan tauhid. Kaligrafi, arsitektur Islami, nasyid, hingga film dan animasi Islam dapat memperkuat identitas Muslim dan menyentuh hal audiens. Seni yang Islami harus menjaga nilai etika, tidak mengandung unsur syirik atau pornografi. Pertemuan 15, Islam dan politik global. Islam juga hadir dalam tatanan sosial dan politik. Prinsip musyawarah, keadilan, dan amanah menjadi dasar dalam kepemimpinan. Tatanan global seperti Islamofobia, konflik sekretariatan, dan ekstremisme harus dihadapi dengan pendekatan damai dan diplomatis. Negara-negara Muslim perlu menunjukkan bahwa Islam adalah kekuatan moral yang bisa menyelesaikan masalah dunia dengan nilai keadilan, toleransi, dan perdamaian. Penutup mata kuliah AIK 4 mengajak kita untuk memahami bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, mengatur ibadah, ilmu, dan kehidupan modern. Mari jadikan ilmu pengetahuan sebagai jalan untuk membangun dunia yang lebih etis, adil, dan berkah, sesuai dengan tuntutan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.